إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat duniawi hingga nikmat yang lebih besar dari nikmat-nikmat duniawi berupa hidayahnya, sehingga kita masih di atas Islam, di atas sunnah, masih dimudahkan untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat yang hakiki sebagaimana kata para ulama. Karena amal-amal saleh kita yang didasari dengan tauhid yang benar, dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menemani kita di alam barzakh dan di akhirat nanti. Sehingga hendaknya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini semua murni anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita masih meniti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka para sahabat radhiyallahu anhum telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100 kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Para pendahulu yang awal-awal masuk Islam dari kaum muhajirin dan al-ansar, dan mereka yang mengikuti meniti jalan para sahabat muhajirin al-ansar dengan ihsan, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Sangat jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan keridhaannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin, itu para sahabat yang telah membaiatmu di bawah pohon di Al-Hudaybiyah. Yang disebutkan oleh Asy-Syi'di sekitar 1.500 orang yang membaiat Nabi sallallahu, ini dikenal dengan baiatur ridwan. Dan Allah mengetahui keimanan yang ada pada para sahabat tersebut. Fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada para sahabat dan akan memberikan
penaklukan Khaybar dalam waktu yang sangat dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dalam ayat ini menyatakan keridhaannya kepada para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya pada kita semua untuk terus mempelajari akwal dan af'al, ucapan dan perbuatan para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya karena mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama, para a'immah telah menyatakan bahwa ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan kita memuji para sahabat, tidak mencela, tidak merendahkan satupun dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasithiyah, min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, selamatnya qalbu dan lisan dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Dikatakan juga oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, nukilkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah, kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seseorang yang merendahkan satu orang dari sahabatnya, maka ketahuilah dia itu adalah zindik, yang merendahkan, mencela para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah zindik. Demikian pula berkata Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, "Wa'lam annahu man tanawala ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adzahu fi qabrihi." Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Barbahari, orang yang mencela seorang sahabat, maka sesungguhnya dia ingin mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum, dia telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beberapa ucapan para a'immah yang menunjukkan hendaknya kita berusaha untuk berada di atas prinsip ini. Kita mempelajari ucapan-ucapan para sahabat, kita mempelajari kemudian mengamalkan apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara sahabat yang mulia yang akan disebutkan di khutbah ini adalah sahabat yang mulia Abu Darda, Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Amir, sahabat yang mulia dari Al-Ansar, dari kabilah Khazraj, dan beliau termasuk ahli dalam 6 qiraah Al-Qur'an, min sadatil qurra. Di mana Abu Darda ini disebutkan dalam Kitab At-Tabrani fi Syamiyin, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, hakimu ummati Uwaimir. Orang yang bijak dari umatku ini adalah Uwaimir, yaitu Abu Darda. Juga disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani dalam kitabnya, ketika Nabi SAW melihat Abu Darda sedang di atas kudanya, saat di akhir-akhir perang Uhud terpukul mundur kaum muslimin, kata Nabi SAW, ni'mal faris Uwaimir, sebaik-baik penunggang kuda adalah Uwaimir. Dan juga disebutkan dari sahabat-sahabat yang lain, mereka mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, aqalun nas Uwaimir, manusia yang paling berakal adalah Uwaimir, yaitu Abu Darda. Dan Abu Darda ini termasuk sahabat
yang mengumpulkan Al-Quran secara lengkap. Dan ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau, ya, radhiyallahu anhum. Jadi kan dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, kata Az-Zahabi rahimahullah, awwalu man sannal hilaqa li iqra'il Qur'an fil masajid Abu Darda, dalam Siyar A'lamin Nubala. Yang pertama kali mencontohkan, mengadakan halaqah-halaqah untuk mengajarkan Al-Quran di masjid adalah Abu Darda. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengangkat Abu Darda menjadi qadhi di Damaskus hingga Abu Darda wafat di Damaskus di akhir kekhilafaan Utsman bin Affan. Sehingga Ibnu Umar berkata kepada sahabat-sahabatnya, bahwasanya Abdullah bin Amr bertanya, hadithuna anil aqilain, kabarkan kepadaku dua orang yang berakal. Fayuqalu manil aqilan, kemudian yang di sekitar Abdullah bin Amr bertanya, siapa dua orang yang berakal yang engkau maksud wahai Abdullah bin Amr? Fayaqul, maka Abdullah bin Amr berkata, dua orang itu adalah Mu'adz dan Abu Darda. Disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala oleh Az-Zahabi. Di mana Mu'adz bin Jabal, beliau mengetahui perkara-perkara halal dan haram, hukum-hukum syar'i. Sedangkan Abu Darda, beliau banyak sekali wasiat-wasiat beliau yang berkaitan dengan tarbiyah dalam memperbaiki jiwa dan masyarakat. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Amr, dua orang ini adalah orang yang akilan, yang berakal, yang diambil ucapannya, yang dipelajari ucapannya, sehingga kita seharusnya mempelajari dan mengetahui apa yang mereka ajarkan kepada kita. Di antara ucapan Abu Darda disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, kata Abu Darda, utlubul ilma fa in ajaztum fa ahibbu ahlahu. Carilah ilmu syar'i. Jika kalian sudah berusaha namun tidak mampu untuk mencapai ilmu tersebut, maka cintailah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Fa illam tuhibbuhum fala tubghidhuhum. Jika kalian tidak mampu mencintai penuntut ilmu syar'i, maka janganlah kalian membenci orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasiat Abu Darda yang telah disebutkan di khutbah pertama tadi, yang beliau berwasiat agar kita menuntut ilmu agama ini. Ini selaras dengan hadis-hadis, demikian pula ayat-ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, Kata al-ilmu dalam Al-Quran hadis, kata Syekh bin Baz, adalah al-ilmu syar'i. Orang yang beriman dan memiliki ilmu syar'i, Allah angkat derajatnya. Yaitu kata para ulama al-mufassir, diangkat derajatnya berupa diberi pahala yang lebih banyak dan diberikan derajat di dunia yang lebih tinggi. Dan juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu syar'i. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa minta ilmu, menunjukkan ilmu itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan harta, kedudukan dan yang lainnya. Sehingga Allah khususkan, perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk berdoa minta ilmu, ya. Karena ilmu syar'i di sisi Allah sangat tinggi kedudukannya, ya. Di atas harta dunia, di atas kedudukan dan yang lainnya, ya. Karena itu adalah suatu yang sangat mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, dan ini juga perintah untuk kita semua untuk berdoa minta ilmu syar'i dan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih atau hasan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, ya. Itulah sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maka apa yang diwasiatkan oleh Abu Darda, carilah ilmu syar'i, itu wasiat yang sangat penting untuk kita amalkan. Lanjutannya, jika kalian tidak mampu untuk mendapat ilmu syar'i, cintailah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan ini pun selaras dengan hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Sungguhnya seorang itu bersama orang yang dia cintai, ya. Dan ini menunjukkan keutamaan mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang baik, mencintai penuntut ilmu. Dan kata An-Nawawi, la yushtaratu fil intifa bimahabbati salihin an ya'mala amalahum, idh law amilahu lakana minhum wa mithlahum. Dan tidak dibersyaratkan untuk mendapatkan keutamaan ini, ya, amalnya sama dengan amal-amal mereka, orang-orang soleh tersebut. Dikarenakan kalau amalnya sama, berarti mereka adalah orang soleh, ya, orang-orang yang dicintai, ya. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mencintai penuntut ilmu syar'i yang diangkat derajatnya di sisi Allah, mencintai para ulama, mencintai orang-orang baik, agar, ya, nanti di akhir dikumpulkan bersama mereka, sebagaimana dalam Aunul Ma'bud menjelaskan hadis ini, yuhsyaru ma'a mahbubihi. Seorang itu akan dikumpulkan, dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Ketika yang dicintai adalah orang-orang soleh, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, dan para imam, para orang soleh, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Namun sebaliknya, jika dicintai adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir, na'udzubillah, dikhawatirkan, ya, dikumpulkan bersama mereka. Dan di akhir wasiat Abu Darda, fa illam tuhibbuhum fala tubghidhuhum. Jika kalian tidak bisa mencintai para ulama penuntut ilmu syar'i, jangan kalian benci. Jangan mencela mereka, menjauhkan mereka dari para manusia sehingga manusia tidak mau menuntut ilmu syar'i. Dan ini akhir dari wasiat Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.